السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, dalam membahas tentang ilmu, masuk ke dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yang dimaksud adalah al-masjid, melainkan turun kepada mereka as-sakinah, dan mereka diliputi oleh rahmah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut mereka
di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hadis yang sangat besar sekali, yang menggemarkan dan menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i, khususnya di rumah-rumah Allah, al-masajid, dan menjelaskan kepada kita keutamaan dan kebesaran menuntut ilmu din, ilmu syar'i. Juga menjelaskan kepada kita bahawa yang dimaksud majlis zikir adalah majlis ilmu, yang dibahas di dalamnya segala atau sebagian atau beberapa masalah din. Juga menjelaskan kepada kita bahawa ilmu din diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah di mana mereka yatsluna kitab Allah, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah di mana mereka yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mendirasahkannya, mempelajarinya, menunjukkan kepada kita bahawa ilmu syar'i diambil dari kitab Allah. Dan kitab Allah tidak berdiri sendiri, ada yang menjelaskannya, yaitu sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Inilah majlis ilmu, majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan berjalan di atas pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang telah ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditetapkan oleh beliau. Maka tidak dapat tidak majlis yang seperti ini akan turun as-sakinah. As-sakinah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu kita berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbul Arshil Azim, Rabbus Samawati wal Ard, agar menurunkan kepada kita as-sakinah. As-sakinah, ketenteraman, ketenangan, kedamaian, kelapangan yang Allah masukkan ke dalam hati, sehingga hati menjadi tentram, hati menjadi tenang, dan akan merasakan kelezatan dan kenikmatan ilmu. Oleh karena itu, dahulu para ulama kita mengatakan tidak ada yang lebih besar, lebih nikmat
bagi seorang pemuda, kecuali dia Allah takdirkan berteman dengan ahli ilmu. Merupakan nikmat yang sangat besar bagi seorang pemuda apabila dia bisa berteman dengan ahli ilmu. Karena ahli ilmu nanti akan membimbing dan mengarahkan dan mengajarkan, memerintah dan melarang dan seterusnya, sehingga luruslah jalan hidupnya. Ilmu merupakan kelezatan dan kenikmatan. Saat-saat duduk di majelis ilmu, saat-saat mempelajari din, saat-saat kita mendengarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, saat-saat kita membahas berbagai permasalahan diniyah bersama orang-orang yang alim di antara kita, permasalahan akidah, al-ibadah, ahkam, hukum-hukum, muamalat dan lain sebagainya, saat-saat yang sangat indah yang tidak bisa terlupakan, saat-saat yang penuh keindahan, kenikmatan dalam hidup dan kehidupan kita, saat-saat yang penuh arti dalam hidup dan kehidupan kita, saat-saat di mana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita merasakan ketenangan dan ketentraman dengan ilmu din, asalkan dituntut, dicari dengan cara-cara yang benar, memenuhi adab-adab ilmiah, dan merupakan majelis ilmu. Dahulu saya pernah membaca riwayat tentang bagaimana pemuda-pemuda khususnya menuntut ilmu pada zaman dahulu. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ad-Darimi dan seterusnya dari para pemuda duduk di majelis Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan. Masa itu telah lewat, pemuda-pemuda itu telah pulang ke negerinya, sekarang menjadi orang-orang alim. Bahkan sebagian dari mereka tampil sebagai pemuka ahli hadis besar, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Imam Ahmad tidak pernah melupakan saat-saat yang indah dan saat-saat yang penuh dengan kenikmatan di majelis ilmu, sehingga ketika ditanyakan oleh anaknya, lalu Imam Ahmad mengatakan, dahulu ada beberapa pemuda yang duduk bersama kami, itulah Bukhari, itulah Ad-Darimi, itulah fulan, itulah fulan, itulah fulan, dan seterusnya. Yang menunjukkan kepada kita, seperti yang saya katakan tadi, bahwa duduk di majelis ilmu adalah saat-saat yang paling indah, paling manis di dalam hidup dan kehidupan kita, di mana kita mendengar qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat,
di mana kita mempelajari dinullah, agama Allah al-Islam. Karena itu majlis yang seperti itu sangat besar sekali dalam Islam dan dibesarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau mengatakan tadi, tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, mendirasahkannya, satu membaca, yang lain mendengar. Para sahabat apabila mereka berkumpul, maka salah seorang dari mereka membaca ayat Al-Quran, yang lain mendengar. Karena dalam pembacaan Al-Quran ada yang membaca, ada yang mendengar. Ini makna yatsluna kitab Allah. Mereka membaca kalam Allah, firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka mendirasahkannya, tentunya dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, melainkan turun kepada mereka as-sakinah, dan mereka diliputi oleh rahmah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat, karena Allah telah khususkan para malaikat yang berjalan di permukaan bumi ini untuk mencari majlis-majlis zikir, yakni majlis-majlis ilmu. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan mengatakan di kitabnya, di muqaddimah kitabnya Al-Adhkar, masalah zikir-zikir, kitab terbaik yang pernah dikarang oleh seorang ulama tentang masalah zikir. Ulama-ulama yang setelahnya selalu mengambil dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Di muqaddimahnya beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan majlis zikir. Majlis zikir adalah majlis ilmu yang di dalamnya membahas tentang masalah-masalah seperti jual beli, masalah pernikahan, dan lain-lain permasalahan ad-din. Maka Allah subhanahu wa ta'ala khususkan sekelompok malaikat yang berjalan di muka bumi untuk mencari majlis-majlis zikir yang seperti ini. Apabila sebagian dari mereka mendapati majlis zikir, maka mereka saling memanggil kawan-kawannya untuk hadir. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Tidak cukup sampai di situ, tingkat yang tertinggi lagi, yang lebih besar lagi dari sakinah, dari rahmat, dari dikelilingi oleh malaikat, Rabbul Azza wa Jal menyebut mereka, membanggakan mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, jadi di hadapan para malaikat. Ini yang tertinggi. Dimulai dari sakinah, dimulai kemudian rahmat, kedua, kemudian yang ketiga dikelilingi oleh para malaikat, kemudian yang tertinggi dari semuanya adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah menyebut tinggi dari semuanya adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Inilah majlis al-ilm, khususnya apabila ditegakkan di rumah-rumah Allah, al-masajid. Oleh karena itu kita berharap dan memohon kepada Rabbul Alamin agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang tersebut dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, keutamaan yang demikian besar kepada kita yang hadir pada hari ini. Allahumma amin. Tentunya kita harus memenuhi beberapa persyaratan dan adab-adab ilmiah di dalam menuntut ilmu.
Yang pertama tentunya menegakkan keikhlasan. Karena amal tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa keikhlasan. Menegakkan keikhlasan. Yang kedua, mahabbah, cinta. Mencintai ilmu, menghormatinya, memuliakannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan nabinya untuk meminta sesuatu selain dari meminta tambahan sesuatu selain dari tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah rabbi zidni ilma, tambahkan ilmuku. Rabbi tambahkan ilmuku. Yang menunjukkan kemuliaan ilmu. Ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang berbicara tentang al-ilm. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan, samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Enggak sama. Yarfa'illahu alladhina amanu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul kitab darajat walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, menunjukkan ketinggian dan kemuliaan ilmu dan ahli ilmu. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang akan tunduk dan takut kepada Allah tidak lain melainkan al-ulama. Keutamaan yang besar bagi ahlul ilm. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah pahamkan terhadap agama. Orang yang tidak paham akan agama, maka tidak ada kebaikan bagi dia. Orang yang tidak mengerti akan agamanya, bagaimana cara dia beribadah kepada Allah, bagaimana dia mentauhidkan Allah, bagaimana dia menjalani perintah Allah yang wajib, bagaimana dia menjauhi larangan Allah, maka tidak ada kebaikan bagi dia. Dan ini dapat kita saksikan dengan mata kepala kita. Setiap orang yang tidak paham akan agamanya, tidak mengerti akan agamanya, tidak mau belajar akan agamanya, maka tidak ada yang membedakan dia dengan haiwan, kecuali dia telah diberi akal, walaupun dia tidak mempergunakan akalnya. Kehidupannya kehidupan yang liar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah pahamkan akan agamanya. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang baik, apabila kita ingin mendapat kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, apabila kita ingin mengerjakan kebaikan
dan kehidupan kita penuh dengan kebaikan, maka yang pertama kita harus menempuh jalan menuntut ilmu, sehingga kita mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Pemahaman terhadap agama bertingkat, bermartabat. Tidaklah yang dimaksud bahwa pemahaman terhadap agama adalah untuk seluruh ulama saja. Tidak. Walaupun para ulama, para orang-orang alim mendapat bagian yang terbesar dari hadis yang mulia ini. Yang kata ulama, hadis yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Tetapi secara umum pemahaman terhadap agama, mengerti, tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Seperti tadi, bagaimana cara dia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, bagaimana dia menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan seterusnya. Apa yang dikatakan oleh para ulama sebagai ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain, yang terkena kewajiban pada setiap muslim dan muslimah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepadanya. Sebatas itu. Bagaimana cara saya bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah? Bagaimana saya beribadah kepada Allah? Bagaimana saya menjalani perintah Allah seperti salat, saum, haji dan seterusnya? Bagaimana saya menjauhi larangan Allah? Apa saja larangan Allah? Ini ilmu yang fardu ain, selebihnya fardu kifayah. Maka setiap muslim harus mengerti untuk dirinya, karena Allah wajibkan untuk dirinya. Kalau dia mempunyai tanggungan keluarga, anak dan istri, maka dia pelihara dan jaga anak istrinya dengan baik dari api neraka. Dia jaga anak dan istrinya dari api neraka dengan memelihara, menjaga mereka jangan sampai terjerumus pada perkara-perkara yang di luar dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kesyirikan, kemaksiatan dan seterusnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Karena itu kita harus tumbuhkan mahabbah, cinta yang sangat besar kepada ilmu dan ahli ilmu, menghormati dan memuliakan mereka, karena ahli ilmu punya hak lebih dari yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan haknya masing-masing, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan, tidak boleh juga dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagaimana ahlul kitab telah menjadikan para ulama mereka, para ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah berfirman, Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah jadikan tokoh-tokoh agama mereka, ketua-ketua agama mereka, para ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. yakni mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh para pemuka mereka, para tokoh agama mereka, para ahli ibadah mereka, walaupun Allah tidak mengharamkannya. Sebaliknya mereka menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh para pemuka agama mereka, walaupun Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengharamkannya. Ini makna bahwa mereka telah menjadikan pemuka-pemuka agama mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam Islam,
telah ditempatkan, didudukkan pada tempatnya masing-masing. Telah didudukkan pada tempatnya masing-masing, tidak mengurangi, tidak melampaui batas. Tapi ada haknya yang wajib ditunaikan. Yang ketiga, tentunya kita berniat untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Yang keempat, tentunya dalam adab ilmiah, di antaranya banyak sekali mendengarkan, simak, tertib, jangan berbicara, sehingga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk diam. Beliau perintahkan seorang sahabat untuk mengumumkan, istamsitin nas, suruhlah manusia itu diam. Ketika beliau menyampaikan al-ilm, berdasarkan hadis yang mulia itu, yang diantaranya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, dan di bagian kitab ilmu diantaranya. Maka sebagian ulama mengambil faedah dari hadis yang mulia itu, di antaranya Imam Al-Bukhari sendiri diam di majlis al-ilm, tidak berbicara, sehingga ilmu bisa didengarkan dan dipahami dengan baik. Istamsitin nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruhlah manusia itu diam. Ini di antara adab ilmiah. Tidak berbicara kecuali apabila ada hajat, yang tidak ada tidak. Tidak bergerak kecuali apabila ada hajat. Itu majlis di antara adab-adab majlis ilmu, agar kita memperoleh bagian yang besar dari sabda Nabi yang mulia tadi sallallahu alaihi wasallam. Diberi turunkannya sakinah, diliputi rahmah, dikelilingi para malaikat, disebut oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan masuk lagi ke dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dan lain-lain imam ahlul hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menuju satu tempat, berjalan menuju satu tempat untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan, lapangkan jalan baginya menuju surga. Jadi Allah memberikan taufik kepadanya untuk mengamalkan, beramal taat, amal saleh dari ilmu yang ia peroleh, yang ia dapat. Ini yang barangkali dikatakan ilmu nafi'. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dengan rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepadanya untuk apa? Beramal taat, beramal saleh. Amal taat, amal saleh harus ditegakkan dengan ilmu, karena ilmu sebelum segala sesuatu.
Maka agar ilmu itu masuk ke hati kita dan Allah memberikan pemahaman yang baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar dapat kita amalkan sehingga menjadi ilmu nafi', di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak nafi', yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Maka adab-adabnya harus dipenuhi, syarat dan adab-adabnya. Menuntut betul-betul, bersungguh-sungguh, membesarkan ilmu, karena yang kita pelajari, yang akan kita pelajari, qala Allah, qala Rasul. Banyak sekali kita menyaksikan kaum muslimin menuntut ilmu, duduk di majelis sekian lama, tapi tidak memiliki pemahaman yang baik. Barangkali ada kesalahan. Kemudian selanjutnya yang kelima, tawadhu, tidak bersikap sombong, membesarkan diri, merendahkan orang lain, walhal keilmuan kita masih sedikit dari yang paling sedikit, dan cukup untuk diri sendiri atau bersama keluarga. Tidaklah kita menuntut ilmu untuk membantah para ulama, untuk berjidal dengan orang-orang sufaha, agar kita disebut alim dan seterusnya. Tapi bertambah tawadhu, seperti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, seperti para a'immah, karena ilmu din sangat luas sekali. Karena Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Tidak boleh seseorang angkat berbicara dan bergerak, berbuat tanpa ilmu. Harus didasari dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang, jangan kau tetapkan sesuatu dengan perkataan atau perbuatan yang kau tidak memiliki ilmu. Semuanya berdasarkan tegak memiliki ilmu. Semuanya berdasarkan tegak ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam tegak dengan ilmu. Karena itu para ulama, di antaranya Syekhul Islam bin Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan lain-lain para ulama mengatakan bahwa Islam tegak dengan dua perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama al-ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu syar'i, ilmu din. Karena ilmu syar'i, ilmu din ini dia akan memberikan kepada kita dengan sebabnya sa'adatud dunya wal akhirah,
kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirah. Dan ini merupakan harta yang sangat besar dan sangat mewah sekali. Ilmu merupakan harta yang sangat besar dan sangat mewah. Yang akan dibawa oleh seseorang sampai dia masuk ke dalam kuburnya. Dia mati dan ilmunya hidup. Lihatlah ilmunya para ulama. Al-Imam Al-Bukhari telah wafat 1200 tahun lebih yang lalu. Ilmunya ada di hadapan kita. Ini kitab Sahih Bukhari. Hidup ilmunya. Lihat kebesaran ilmu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah wafat ratusan tahun yang lalu. Ilmunya ada di hadapan kita. Ini salah satu kitabnya, kitab Riyadhus Shalihin. Ilmunya hidup, jasadnya hancur, dia mati. Kebesaran ilmu, kebesaran al-ilm. Oleh karena itu, apabila kita memperoleh ilmu, mendapat ilmu, maka wajib bagi kita bersyukur atas nikmat yang sangat besar. Yang dengan sebab ilmu kita mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Kita mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dan seterusnya. Karena itu kita harus memenuhi syarat dan adab-adabnya. Berapa banyak dari manusia yang baru belajar 1-2 hari, baru duduk di 1-2 majelis atau beberapa kali majelis, maka dia bermegah, membusungkan dadanya di hadapan para ulama, di hadapan ahlul ilm. Bahkan saya pernah melihat dan mendengar dengan kedua telinga saya sebagian dari manusia menyalahkan al-ulama. Ya subhanallah. Su'udzon, tidak husnudzon. Sebagian lagi dari manusia baru memiliki ilmu di permukaan saja, baru mengetahui 1-2 masalah seperti umumnya orang-orang awam. Lalu dia telah tampil menempatkan dan mendudukkan dirinya, berfatwa ke sana kemari. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa manusia pada hari ini sangat berhajat dengan ilmu. Ilmu yang dipelajari oleh para pelajar, ilmu yang rasikh, ilmu yang dalam,
sebagai seorang pelajar yang dalam ilmunya, yang mutamakkin, yang mapan, yang kuat berdasarkan usul syariah, dasar-dasar syariah. Jadi dia mengetahui usul syariah, dasar-dasar syariat. Ini yang dikatakan talibul ilm, pelajar ilmiah, mempelajari ilmu yang dalam, yang mapan, yang kuat, mengetahui usul syariah. Kalau dia sebagai pelajar, bukan, kata Syekh, ilmu yang berada di permukaan, as-sathiyyu, di permukaan yang nampak luarnya, yang hanya tahu satu dua masalah seperti umumnya orang-orang awam. Hal yang demikian tidak mungkin dapat membela Islam, mempertahankan kebenaran, dan berjidal menegakkan hujjah di hadapan orang-orang yang batil. Ini makna perkataan Syekh, perkataan yang sangat besar sekali, yang menunjukkan bahawa menurut Syekh bahawa seorang itu tampil berbicara tentang dinul Islam, dan dia sebagai seorang pelajar ilmiah yang memiliki ilmu yang dalam, yang kuat, yang mapan, dan mengetahui tentang usul. Bagaimana seorang pelajar tidak mengetahui tentang usul? Usul syariah yang meliputi usuluddin dan lain-lain dari yang masuk ke bab-bab usul. Ini dia orang yang seperti ini yang akan berbicara tentang din dan mampu menegakkan kebenaran, membela kebenaran, dan berjidal, berhujjah dengan orang-orang yang batil. Apabila kita sebagai pelajar dari para pemuda kita yang memang mempersiapkan dirinya, menyediakan waktunya untuk talabatul ilm, maka hendaklah dia belajar sungguh-sungguh sesuai dengan ilmu-ilmu yang ada dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang awam, orang-orang umum yang juga belajar, yang juga duduk di majelis ilmu, tapi mereka tidak memiliki pengetahuan yang dalam, tidak mutamakkin, apalagi tidak mengetahui tentang usul syariah. Mereka ini tidak akan sanggup berbicara tentang kebenaran, walaupun mereka berada dalam kebenaran. Tidak akan sanggup untuk membela kebenaran karena kekurangan ilmu, kekurangan perbendaharaan. Tidak akan sanggup berhujjah, berjidal dengan orang-orang yang batil, menghancurkan kebatilannya, karena memang tidak ada ilmunya. Mereka ini adalah orang-orang yang mengetahui permukaan saja, ilmu yang di permukaan, istilah Syekh. Nah, kalau yang kedua ini yang berbicara tampil, maka agama akan jadi permainan orang-orang bodoh.
siapa saja tampil berbicara tentang din. Yang kedua, ini cukup untuk dirinya, untuk keluarganya. Barangkali dia dapat memberitahukan jirannya, kawannya. Lihat kebesaran ilmu. Syekh pun pernah mengatakan bahwa sangat penting kita menuntut ilmu pada hari ini, pada zaman ini. Disebabkan pertama adalah tersebarnya kejahilan, tersebarnya berbagai macam bid'ah dan syirkiyah. Di mana-mana kaum muslimin mengamalkan apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat perlunya, sangat pentingnya kita menuntut ilmu, seluruh kaum muslimin, agar selamat pertama ini dari kejahilan, dari berbagai macam bid'ah, dari berbagai macam kesyirikan. Yang kedua, tampilnya orang-orang yang jahil berbicara tentang din. Tampilnya orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak alim. Saya pribadi selama menjalani kehidupan menuntut ilmu dan mengajar, sering kali berjumpa dengan orang-orang yang seperti sebagian dari mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran lalu ditafsirkan sendiri. Sebagian lagi membawakan kitab para ulama, tapi apa yang dijelaskan berbeda dengan ulama itu. Aneh-aneh keputusan-keputusannya. Ayat sekian, ini sekian, ditafsirkan sendiri. Subhanallah. Subhanallah. Sehingga kalau ditulis mungkin jadi satu jilid buku dengan judul cerita orang-orang yang bodoh. Cerita pertama, cerita kedua, cerita ketiga, cerita keempat, cerita kelima. Aneh-aneh. Persis seperti apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tampilnya, munculnya orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang ilmu. Yang ketiga, jidalnya orang-orang munafikin, ya, terhadap masalah-masalah yang telah jelas, terang, yang tidak ada perselisihan di antara para ulama, dibantah, digugat. Karena tiga sebab ini diantaranya sangat perlu kita menuntut ilmu, membuka majlis-majlis ilmu untuk seluruh kaum muslimin pertama, dan untuk orang-orang tertentu dari para pelajar yang memang mereka akan berangkat dan menuju kepada ilmu yang dalam, yang mampu, yang memiliki usul syariat,
yang akan nanti berbicara tentang dinul Islam. Para sahabat, dari sekian banyak para sahabat, 100.000 orang lebih pada Hajjatul Wada, itu 100.000-an orang lebih pada Hajjatul Wada tahun ke-11 Hijriah, tahun ke-10 Hijriah, yang berfatwa, yang tampil hanya 130-an orang, dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama yang paling sering berfatwa, jumlahnya berapa? 7 orang. 7 orang. Yang sedang, tulis lagi, berapa orang? Yang kelompok ketiga yang hanya 1-2 kali fatwa. Jadi jumlahnya 130-an orang. Dari jumlah yang demikian besar, ini mereka yang berbicara tentang dinul Islam, yang betul-betul tampil. Walaupun seluruh para sahabat adalah utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar, orang-orang yang memiliki pemahaman yang bersih, yang lurus di atas manhaj Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan mereka berada di atas jalan shiratal mustaqim. Tapi tidak semuanya mereka menjadi ulama. Tidak ada yang berbicara tanpa ilmu. Itu dihitung oleh para ulama, dicatat oleh para ulama. Namun kita hidup di zaman hatta orang-orang awam, bahkan saya pernah menyaksikan dengan 2 mata kepala saya, dengan 2 mata saya, dengar dengan 2 telinga saya, orang-orang juhala yang tidak bisa baca Quran, tidak fasih, lalu tampil berbicara tentang din dan memiliki paham batiniyah, sehingga yang dikatakan ustadz ini itu dalam menyebutkan ayat Quran dibantu oleh muridnya. Jadi yang mana ustadz, yang mana murid? Itu dari kaum batiniyah, sufiyah yang ada di negeri kita ini. Saya sodorkan kitab Tafsir Al-Hafidh Ibn Kathir dalam berdialog. Saya katakan bahwa apabila kita membawakan ayat Quran, lihat keterangan para ulama, ini dia. Tidak sanggup baca. Jangankan itu ya, tapi mengucapkan ayat Quran, melafazkan. Yang biasa anak-anak melafazkan, yang biasa anak-anak kita belajar ilmu tajwid, itu tidak fasih. Walhal ustadz besar batiniyah dibantu oleh ustadz yang lain yang bawahannya muridnya. Ya subhanallah. Itu yang telah dikenal sebagai ustaz. Jadi siapa saja berbicara agama, saya mau. Padahal para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak demikian. Cukup. Hah? Oh, bagus. Tidak
Ilmu din sangat besar sekali. Tidak sembarangan orang berbicara untuk menjelaskan din Allah. Kalau tidak, maka tidak bisa dibedakan antara ulama dan yang bukan ulama, antara pelajar dan yang bukan pelajar. Mengamalkan din wajib seluruh manusia. Mengamalkan din. Untuk mengamalkan din, maka kita memiliki ilmu. Maka seluruh masyarakat harus berilmu. Ilmu yang sebatas fardu ain yang Allah wajibkan. Untuk apa? Tadi telah saya ulang-ulang berapa kali. Agar kita mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Untuk menerapkan tauhidullah. Karena kita diperintah untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, bagaimana beribadah. Dan kalau kita seorang pedagang, bagaimana kita berjual beli dalam bab muamalat, dalam bab hukum. Apabila kita telah menikah, bagaimana hak istri, bagaimana hak suami. Apabila kita akan mengeluarkan zakat, maka tanya kepada ahli ilmu, apa yang harus saya keluarkan, berapa, bagaimana macam-macamnya zakat. Apabila kita akan menunaikan ibadah haji, maka pelajari tentang tata cara manasik haji yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah wajibkan salat, maka wajib bagi kita mempelajari salat. Syarat sahnya salat adalah wudu. Wajib bagi kita mempelajari bagaimana cara kita berwudu. Kalau kita tidak sanggup berwudu, mungkin karena sakit atau tidak ada air, tayammum sebagai penggantinya. Bagaimana cara bertayammum? Antum tahu bertayammum? Coba contohkan. Fadhal. Itu dia tembok. Sana. Sudah? Allah ibarik. Barakallahu fiik. Dia sudah menunaikan kewajibannya, mengetahui cara bertayammum. Falillahil hamd. Ya? Antum sudah tahu? Belajar. Yang belum tahu wajib. Sewaktu-waktu antum sakit demam, tidak sanggup menggunakan air, berapa banyak orang-orang awam akhirnya tidak mendirikan salat karena nggak bisa wudu. Satu kenikmatan tayamum itu, satu keringanan yang Allah berikan yang sangat besar sekali. Kalau debunya banyak, kalau tidak, maka muka tadi contohkan, tapi jangan digini-giniin. Kalau digini-giniin kayak air. Nih, sini sampai pergelangan selesai. Atau tangan dulu, tangan dulu, kemudian baru muka. Bagaimana berwudu dan seterusnya. Wanita bagaimana hukum-hukum haid, nifas dan lain sebagainya. Yang ilmu yang dia butuhkan untuk beribadah kepada Allah Taala, ini sangat besar dan sangat penting sekali dalam keseharian dia. Ada peribadatan yang terkait dengan kesanggupan, seperti tadi zakat. Belum wajib bagi orang-orang umum menuntut tentang ilmu zakat kalau dia tidak memiliki uang. Ketika dia punya uang, maka dia bertanya, bagaimana nih? Saya wajib zakat. Apa yang harus saya keluarkan? Dalil syar'i. Qala Allah, qala Rasul. Maka tanya kepada ahli ilmu. Allah berfirman apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dua golongan manusia yang berilmu, menjelaskan, menyampaikan, menjawab. Yang tidak berilmu, yang tidak tahu, bertanya, belajar.
fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Kan dua golongan manusia diwajibkan. Ahlul ilm menyampaikan, menjelaskan dan seterusnya, menyelesaikan masalah-masalah, menjawab permasalahan-permasalahan. Yang kedua yang tidak tahu, memulangkan kepada ahlul ilm. Tanya. Akan menunaikan ibadah haji, apa yang pertama dipersiapkan? Ilmu. Karena ilmu sebelum beramal. Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya ini, di bagian kitab ilmu, memberikan bab yang sangat bagus sekali. Babul ilm qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah. Fabada'a bil ilmi. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Allah memulai dengan ilmu. Apabila masyarakat, seseorang dari masyarakat umum ingin menunaikan ibadah haji, maka yang pertama dia mempelajari manasik. Khudhu manasikakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ambillah dariku cara-cara manasik kamu. Bagaimana kamu bermanasik, menunaikan ibadah haji? Ambil dariku, pelajari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bertanya kepada ahlus sunnah yang berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Melihat keterangan para ulama, bagaimana cara menunaikan ibadah haji. Demikian juga dengan umrah. Adapun kewajiban-kewajiban yang fardu kifayah, maka tidak wajib. Tidak wajib dipelajari. Tidak wajib dipelajari. Apabila telah ada sebagian kaum muslimin seperti memandikan, mengafankan mayit, kata ulama ini masuk dalam bab fardu kifayah. Jadi tidak terkena kewajiban kepada setiap masing-masing muslim dan muslimah. Adapun mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah dan tauhid rububiyah, tauhid ibadah, tauhid asma wa sifat, dan menjauhkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan dan bid'ah, merupakan kewajiban yang dituntut. Kemudian kita menegakkan peribadatan, merupakan kewajiban yang dituntut. Kemudian kita menegakkan peribadatan as-salah yang kita kerjakan setiap hari sekurang-kurangnya 5 kali dalam salat yang wajib, dalam sehari semalam, dituntut. Kemudian yang berkaitan dengan salat, dan begitu seterusnya. Selebihnya masuk ilmu fardu kifayah, maka tidak wajib untuk seluruh kaum muslimin. Kalau ilmu yang dituntut ini, yang fardu ain, yang tidak dapat tidak wajib bagi kita mengetahuinya, dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak tahu, padahal ada jalan untuk mempelajarinya, dikerjakan oleh kaum muslimin, maka akan terciptalah masyarakat kaum muslimin yang paham akan agamanya. Kalau mereka adalah masyarakat yang paham akan agama, maka tentu Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka dalam hidup dan kehidupan mereka, untuk diri mereka, keluarga, masyarakat bahkan. Orang yang paham akan agamanya tentu tidak akan mungkin melemparkan paku ke tengah jalan
membuang paku di tengah jalan, membuang duri di tengah jalan, karena menyingkirkan duri dari jalan termasuk dalam bagian iman. Tidak mungkin akan membuang sampah ke jalanan karena mengotori perjalanan kaum muslimin. Bagaimana dengan membakar-bakar ban tengah jalan? Paham tentang tauhid, tentang ibadah, tentang adab dan akhlak. Ya. Dan memperolehnya di majelis-majelis ilmu seperti ini. Tetapi sebagaimana tadi kita bahas, harus kita penuhi syarat dan adab-adab ilmiahnya. Sungguh-sungguh kita berangkat dari rumah untuk talabatul ilm, menuntut ilmu yang akan saya cari untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada saya. Dan kalau kita telah memiliki keluarga, saya bersama anak dan istri saya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi sangat mudah sekali. Ini yang dimaksud pemahaman terhadap din. Cuma tadi satu saja, tayammum. Tayammum merupakan syariat yang besar, peribadatan yang besar. Tayammum, dengannya turun ayat Al-Quran yang menjelaskan dengan tayammum. Dan berapa banyak Nabi SAW bersabda dan menjelaskan tentang tayammum. Bahkan para a'immah di kitab-kitab hadis memberikan kitab khusus, kitab tayammum. Satu persoalan besar sekali, dan alangkah manfaatnya ketika kita mengetahui untuk apa, begini caranya, untuk apa, kapan saya bertayammum. Demikian juga tentang najis, mana yang najis, mana yang tidak. Umumnya kaum muslimin meninggalkan salat karena dianggap debu-debu jalanan atau kecipratan air hujan dianggap najis, kotor. Seringkali saya mengatakan, sholat kotor pakaian saya pak, najis. Kenapa bang? Itu bukan ini rasa. Ini kan kejahilan. Kejahilan. Setiap yang kotor dianggap najis, padahal tidak demikian kaidahnya. Setiap najis kotor, setiap yang kotor belum tentu najis. Antum ketumpahan sayur asam. Sayur asam najis nggak? Nggak. Tapi antum anggap apa? Kotor baju saya nih, ketumpahan. Kita pakai baju dari pagi sampai petang, lalu kita buka, cuci ini, baju udah kotor. Padahal tidak ada najis, kita katakan kotor. Mungkin keringat, bau dan debu dan lain sebagainya. Tidak najis. Karena kejahilan ini, tidak tahu mana yang najis, mana yang tidak, akhirnya mereka tidak salat. Habis bekerja ini, seringkali kita temukan sederhana, tapi perkaranya besar. Itu apa? Tarkus shalah. Kejahilan. Lihat, ini yang dituntut kita. Lihatlah kebesaran ilmu ini dan kebesaran ahli ilmu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun hasan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengabarkan kepada kita bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha
إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. Dunia ini, kata Nabi, ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dalamnya, jadi jauh dari rahmat Allah. Illa, kecuali zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam arti yang luas. Wa ma walahu, dan yang serupa dengannya, yakni dalam ketaatan kepada Allah. Wa aliman, dan orang alim, atau muta'alliman, atau pelajar. Semuanya terlaknat. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terlaknat segala isinya. Maksud terlaknat adalah jauh dari rahmat Allah, kecuali ingat kepada Allah. Zikrullah dalam arti yang luas. Di antara zikrullah adalah majlis zikir seperti ini, dan yang serupa dengannya dalam rangka taat kepada Allah. Seperti seorang berangkat di waktu pagi mencari nafkah untuk keluarganya karena memenuhi kewajiban yang Allah telah wajibkan kepadanya, bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Ini tidak terlaknat, ini termasuk fi sabilillah. Dan haliman, orang alim, karena orang alim ini mengajarkan ketaatan kepada Allah, mengajarkan manusia dari menyembah patung, batu-batu yang dibuat oleh tangan-tangan kotor manusia, tangan-tangan kotor mereka, jadi menyembah Allah. Wa muta'alliman, dan pelajar, pelajar dan pelajar. Imam Ahmad pernah ditanya, sampai mana kita belajar? Sampai ke dalam kubur. Luar biasa hadis yang mulia ini. Perhatikan lagi hadis yang lain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa berjalan menuju satu tempat untuk mencari di dalamnya ilmu, lihat, yabtaghi fihi 'ilman, mencari, dituntut ilmu itu, dicari, niscaya Allah akan melapangkan, memudahkan baginya jalan menuju surga. yakni memberikan taufik sebagaimana pembahasan kita sebelum ini. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridha bima yasna'. Dan sesungguhnya para malaikat mengembangkan sayap-sayap untuk para penuntut ilmu karena rela dengan apa yang ia lakukan, yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Malaikat senang. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'. Dan sesungguhnya orang alim itu dimohonkan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi, sampai ikan-ikan yang ada di air pun memohonkan ampun untuknya. Wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang alim dari orang ahli ibadah adalah seperti kelebihan bulan atas bintang-bintang yang cahayanya. Wa innal ulama warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan tidak juga dirham. Wa innama warrathul ilm. Para nabi tidak lain melainkan mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir.
Barang siapa yang mengambilnya, sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang sangat besar, bagian yang sangat mewah sekali. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, lain-lain ahlul hadis, dan dinyatakan sahih oleh sebagian ulama. Hadis yang lain yang sangat besar sekali yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah la yaqbidul 'ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul 'ilma biqabdil 'ulama, hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada hamba yang begitu saja. Akan tetapi Allah mencabut ilmu, mengangkat ilmu dengan dimatikannya para ulama. Sehingga apabila tidak tinggal seorang pun alim, niscaya manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin mereka yang bodoh-bodoh. Lalu mereka ditanya, maka mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Dalam salah satu riwayat Bukhari, fa'aftau bira'yihim, mereka berfatwa dengan akal pikiran mereka semata, yang menunjukkan mereka tidak memiliki ilmu. Hadis yang sangat agung, hadis yang sangat besar, hadis yang sangat tinggi, mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita berdekat-dekat dengan orang-orang yang alim, berdekat-dekat dengan para ulama sebelum ilmu ini dicabut, dan menunjukkan bahwa ilmu din setiap hari berkurang. Apabila kita melihat semacam ilmu bertambah, maka itu bukan ilmu syar'i. Karena yang namanya ilmu syar'i akan berkurang terus. Karena para ulama pasti akan mati. Mati satu ulama, diangkatlah ilmu sebagian ilmu. Mati lagi yang lain, diangkat lagi sebagian ilmu. Mati lagi yang lain, diangkat lagi sebagian ilmu. Dan begitu seterusnya. Maka para ulama mengatakan, hendaklah kita bersegera menuntut ilmu dari orang-orang yang alim, bukan orang-orang yang jahil. Dari orang-orang yang mengerti tentang din, dan agar ilmu kita memiliki keberkahan, ilmu nafi, ada buahnya, maka hendaklah kita memenuhi persyaratan dan adab-adab ilmiah. Al-Imam Al-Bukhari di kitab Sahih, sengaja saya bawa kitab Sahih Bukhari karena beliau di kitab Sahihnya ini memberikan judul kitab dengan Kitabul Ilm. Hampir setiap imam ahlul hadis di kitab-kitab mereka ada Kitabul Ilm. Dimulai dari Amirul Mu'minin fil Hadis, Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian disusul oleh sahabat dan murid beliau, Imam Muslim, ada Kitabul Ilm. Kemudian oleh sahabat mereka, Imam Abu Dawud, Kitabul Ilm. Kemudian oleh tilmid, murid terbaik Imam Al-Bukhari, murid terbaik Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, di kitab Sunan, di kitab Jami', Kitabul Ilm. Kemudian Imam Ibn Majah, Kitabul Ilm.
Al-Imam An-Nasai di Sunanul Kubra, bukan di Al-Mujtaba, di Sunanul Sughra, Sunanul Kubra, Kitabul Ilm, dan seterusnya para a'immah memberikan bab khusus dan Kitabul Ilm. Demikian pentingnya dan sangat mendasarnya ilmu itu. Saya bawa yang tertinggi, yang terbesar. Karena kitab Sahih Bukhari adalah sesahih-sahih kitab sesudah Kitabullah Al-Quran. Beliau memberikan bab raf'il ilmi wa zuhuril jahli, bab diangkatnya ilmu dan nampaknya, nyatanya, terang-terangan kebodohan. Beliau membawakan hadis sahih, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat, ayyurfa'al ilm, diangkatnya ilmu, wa yathbutal jahl, dan ditetapkannya kejahilan, wa yushrabal khamr, dan diminumnya khamar, wa yadhharaz zina, dan nampaknya perzinahan. Kesini. Dalam riwayat yang lain juga dari jalan yang sama, dari jalan Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah ay yakilla al-'ilm wa yadhharu al-jahlu, sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat sedikitnya ilmu dan nampaknya kebodohan. Berdasarkan hadis yang mulia ini, maka kita mengetahui bahwa ilmu agama setiap hari berkurang, tidak bertambah, berkurang, sedikit. Kebodohan makin hari makin bertambah, makin naik, makin nampak, makin teguh, makin tetap. Karena itu sungguh satu kerugian yang sangat besar ketika seorang muslim atau keluarga muslim tidak paham mengerti akan dini. Untuk dia amalkan, untuk dirinya. Karena semakin hari semakin berkurang, maka apabila ada ilmu yang bertambah, semakin hari semakin naik, maka itu bukan ilmu syar'i. Dan kita saksikan ilmu-ilmu kauniyah, ilmu-ilmu dunia semakin hari semakin canggih. Di awal tahun 90-an tidak ada HP. Nah, sekarang bumi di genggaman kita, di dalam genggaman kita. Sahih? Sahih? Nih, mau telepon ke mana? Silakan. Makin naik. Ilmu syar'i, ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ini ilmu. Al-ilmu, kata ulama, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Dari sini bercabanglah seluruh ilmu-ilmu itu. Makin hari makin berkurang, makin sedikit. Tapi ilmu dunia makin hari makin naik, persis seperti yang Nabi SAW sabdakan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis yang mulia ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian dan kerasulan beliau, bahwa apa yang beliau katakan
benar. Terjadi. Pasti terjadi. Wa yaqillul ilm, akan semakin sedikit ilmu itu. Maka kita berada di zaman yang sedikitnya ilmu itu. Berapa besar pengetahuan yang saya miliki, yang antum miliki? Setitik. Oleh karena itu celaka dan celaka sekali ketika seseorang yang bukan alim, bukan pelajar, bersombong di hadapan para ulama. Biasanya orang-orang yang seperti ini takjub terhadap dirinya. I'jab. Padahal ilmu. Kenapa ilmu itu berkurang? Dijelaskan di hadis sebelumnya kan, biqabdil ulama, diwafatkannya para ulama yang memiliki ilmu, para ulama. Barangkali ini tidak cukup waktu kita untuk membahas. Barangkali lain waktu kita akan lanjutkan lagi, insyaallah taala.